Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wat talibat? Bagaimana kabar kalian hari ini para siswa? Arju an takunu sihhatan wa afiyah. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Naam, al-yawm sanabahats 'anil mawdu' at-tarakib fil babil awal, yakni an-na'tu wal idhafatu. Hari ini kita akan mempelajari tentang at-tarakib atau al-qawaid, aturan susunan gramatikal pada al-babil awal, pada bab pertama tema ar-riyadhah atau olahraga, yaitu pembahasan an-na'tu wal idhafatu, na'at dan idhafah. Naam, hayya naftah dirasatana al-yawm biqiraati basmalah. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran tarakib hari ini silahkan dibuka buku pelajarannya, yaitu pada halaman 19 sampai halaman 22. Baik, di sini kita lihat al-muqaranatu bainan na'ti wal idhafati. Perbandingan antara na'at dan idhafah. An-na'tu wal man'ut atau biasa disebut dengan tarkibun wasfi pada tabel pertama kita lihat. Selanjutnya pada tabel kedua terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih atau biasa disebut dengan tarkib idhafi. Pada tabel pertama kita lihat tarkibun wasfi. Contoh pertama, ana mudarrisun mahirun. Saya guru yang rajin. Kalimat yang bercetak tebal dan bergaris merah, maka itu adalah an-na'tu wal man'ut atau al-man'ut wan na'at. Kalimat kedua, ana wa hamidun mudarrisani mahirani. Saya dan Hamid adalah dua guru yang rajin. 3. Nahnu mudarrisuna mahiruna. Kami adalah para guru yang rajin. Yang keempat, Muhammadun rasulun aminun. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang terpercaya. Yang kelima, hadhihi ghurfatun nadhifatun. Ini adalah kamar yang bersih. Selanjutnya pada tabel kedua, tarkibun idhafi terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh pertama, ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Saya guru bahasa Arab. Kedua, ana wa hamidun mudarrisal lughatil arabiyyah. Saya dan Hamid adalah dua guru bahasa Arab. Ketiga, nahnu mudarrisul lughatil arabiyyah. Kami para guru bahasa Arab. Keempat, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kelima, ghurfati nadhifatun. Kamarku bersih. Jadi, dari contoh dua tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa tarkibun wasfi yang terdiri dari an-na'tu wal man'ut, dia memiliki makna yang atau sifat. Contohnya, ana mudarrisun mahirun.
Saya adalah guru yang rajin. Selanjutnya, pada tabel kedua, tarkibun idhafi terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih itu bermakna milik atau kepemilikan. Contoh, ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Saya adalah guru bahasa Arab. Selanjutnya, kita akan lihat penjelasan masing-masing dari an-na'tu wal idhafatu dan apa saja ciri-ciri dari keduanya. Yang pertama, an-na'tu atau tarkibun wasfi, terdiri dari an-na'tu wal man'ut. Kata-kata yang bercetak tebal tersusun dari dua kata. Kata yang di depan disebut dengan man'ut atau yang disifati, dan kata yang mengikutinya disebut na'at atau sifat. Na'at man'ut memiliki makna yang. Nah, pada contoh pertama kita lihat Farhanu la'ibun mahirun. La'ibun adalah man'ut atau yang disifati, mahirun adalah na'at, yaitu sifatnya. Farhanu la'ibun mahirun. Farhan adalah pemain yang rajin. Selanjutnya, contoh kedua, Farhanu wa Hamdanu la'ibani mahirani. Farhan dan Hamdan dua pemain yang rajin. Contoh ketiga, Farhanu wa Hamdanu wa Salmanu la'ibuna mahiruna. Farhan dan Hamdan dan Salman adalah para pemain yang rajin. Ya, jadi barisnya Hamdan ini adalah nu yang benar ya. Selanjutnya contoh keempat, Hasanatu la'ibatun mahiratun. Hasanah adalah pemain perempuan yang rajin. Selanjutnya, Hasanatu wa Fatimatu la'ibatani mahiratani. Hasanah dan Fatimah adalah dua pemain perempuan yang rajin. Selanjutnya, Hamidatu wa Fatimatu wa Halimatu la'ibatun mahiratun. Hamidah dan Fatimah dan Halimah adalah para pemain perempuan yang rajin. Selanjutnya, yajibu alaina an numarisar riyadatal munasibata li'umrina. Wajib atas kita untuk melakukan ar-riyadatal munasibata, olahraga yang sesuai li'umrina, untuk usia kita. Selanjutnya, umarisa riyadataini khafifataini. Aku melakukan dua olahraga yang ringan. Selanjutnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Lalu contoh terakhir, innallaha yuhibbul mu'minina shalihin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin yang saleh. Nah, selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri sederhana dari tarkibun wasfi atau an-na'tu wal man'ut. Coba kita lihat ciri-ciri na'at man'ut. Yang pertama, susunan na'at man'ut memiliki makna yang. Lalu, man'ut adalah kata yang disifati, sedangkan na'at adalah sifatnya. Jadi yang kita lihat tadi, kata yang di depan disebut man'ut, maka la'ibun adalah man'ut. Selanjutnya kata yang mengikuti adalah na'at atau sifatnya, yaitu pada contoh pertama mahirun. Selanjutnya kita lihat lagi pada ciri-ciri yang ketiga, na'at selalu mengikuti man'utnya dalam i'rabnya. Jadi jika man'utnya rafa, maka na'atnya juga rafa.
Begitu juga pada nasab ataupun jar. Selanjutnya, na'at selalu mengikuti man'utnya dalam hal bilangan mufrad, musanna, dan jama'. Selanjutnya, na'at selalu mengikuti man'utnya dalam hal jenis mudzakkar dan muannas. Dan yang terakhir, na'at selalu mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifah ataupun nakirah. Jadi mohon maaf di sini ada keliruan dalam pengetikan. Jadi maksudnya na'at itu selalu mengikuti man'ut i'rab atau dalam hal bilangan, dalam hal jenis maupun dalam hal ma'rifah atau nakirah. Jadi na'at ini dia selalu mengikuti man'utnya. Nah, na'at itu adalah sifat, maka dia jika diterjemahkan menggunakan kata yang artinya sifat. Selanjutnya kita masuk pada al-idhofah. Idhofah adalah kata-kata yang tersusun dari dua kata isim. Kata yang posisinya di depan disebut mudhaf dan kata yang mengikuti disebut mudhafun ilaihi. Kita lihat pada contoh di atas. Anwa'ur riyadati katsiratun. Macam-macam olahraga itu banyak. Yang kedua, Muhammadun la'ibu kuratil qadami. Muhammad adalah pemain sepak bola. Nah, jadi pada contoh kedua ini dia ada 3 kalimat. La'ibu kuratil qadami. Nah, la'ibu adalah mudhaf, kurati itu adalah mudhafun ilaih. Selanjutnya dia juga menjadi mudhaf. Al-qadami adalah mudhafun ilaih. Jadi bisa terdiri dari beberapa kata. Selanjutnya, kuratal qadami riyadatun masyhurah. Sepak bola adalah olahraga yang populer. Nah, jadi di sini kuratal qadami adalah idhofah. Nah, riyadatun masyhuratun, setelah kita pelajari an-na'tu, maka riyadatun masyhuratun adalah tarkib wasfi atau an-na'tu wal man'ut. Contoh keempat, Muhammadun wa Hisyamun la'iba kuratil qadami. Muhammad dan Hisyam adalah dua pemain sepak bola. Kita lihat pada aturannya, jika idhofahnya berupa, jika yang menjadi mudhafnya berupa musanna atau jama', maka nunnya dihapus. Contoh terakhir, Muhammad dan Hisyam dan Mahmud la'ibu kuratil qadami. Muhammad dan Hisyam dan Mahmud adalah para pemain sepak bola. Nah, nunnya dihapus. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri idhofah. Yang tadi dua kata atau lebih. Nah, yang pertama disebut mudhaf dan kata yang mengikuti disebut mudhafun ilaih. Selanjutnya susunan idhofah mengandung makna milik atau kepunyaan. Anwa'u di sana menjadi mudhaf, ar-riyadati menjadi mudhaf ilaih. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri idhofah. Yang pertama, dua kata isim atau lebih. Nah, posisi yang di depan disebut mudhaf, lalu yang mengikuti disebut mudhaf ilaih. Selanjutnya, susunan idhofah mengandung makna milik atau kepunyaan. Lalu, kata yang menjadi mudhaf itu tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Dan kata yang menjadi mudhaf ilaih itu beri'rab jar dengan tanda jarnya sesuai dengan isimnya. Jika dia isim mufrad, maka menggunakan kasroh dan lain-lain. Lalu, kata yang menjadi mudhaf jika berbentuk musanna dan jamak muzakkar salim, maka ketika idhofah, maka nunnya harus dibuang. Seperti contoh pada Muhammad wa Hisyamun la'iba kuratil qadami, dan juga Muhammad dan Hisyam wa Muhammadun la'ibu kuratil qadami. Selanjutnya, kata yang menjadi mudhaf bisa berupa isim zahir atau dzaraf. Dan yang terakhir, kata yang menjadi mudhaf ilaih bisa berupa isim zahir dan dhamir. Naam, hadza minni.
Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada grup pembelajaran kita di WA. Kakak cukupkan. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.